Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shaliya sholata ma'al jama'ah a'tahu Allahu ta'ala fi sittati asya'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita tidak lupa senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat dengan cara apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita semua yang umat Islam mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas, saya akan membahas tentang membahas kitab Durratun Nasihin. Sebelum kita memulainya, kita membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika.
kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kelak di yaumil kiamah kita akan bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Saya akan membagi tentang ilmu, ada di kitab, saya ambil dari kitab Durratun Nasihin. Ya, mudah-mudahan dengan saya berbagi ilmu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahan, dan kalau yang mendengar bisa berbagi tentang ilmu ini yang saya bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man sholiya sholata ma'al jamaah atau Allah Ta'ala fi sittati asya'. Sadaqallahul azim. Sebelum saya mau kupas kitab, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat kita sehat dan panjang umur, kita berbagi tentang ilmu. Kata Nabi, balighuni walau ayat, sampaikanlah namun satu ayat. Saya akan kupas dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholiya sholata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat, man sholiya sholatan khamsa, sholat 5 waktu, ma'al jamaah, yaitu dengan berjamaah, a'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan kepada orang tersebut ada 6 perkara, dunia dan akhirat. Yang pertama, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya kedua orang tuanya. Nah, ini penting. Ini kita usahakan untuk sholat berjamaah. Karena apa? Ada poin kalau orang yang sholat berjamaah akan hidup bersatu. Makanya persatuan dan kesatuan ini penting. Maka orang yang menjauhkan masjid, orang yang melarang masjid, apalagi orang yang melarang meramaikan masjid, kelak di yaumil qiyamah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia dia yang tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guys, kalau zaman sekarang ini ya sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya, masjid dijauhkan, ya bersalaman sudah jauh, ya dihilangkan. Apalagi kalau bersilaturahim sudah dihilangkan. Ini udah tanda-tanda hari kiamat. Maka dunia ini akan hancur. Karena kita gini, ya gimana pengen kita nurut ya. Kalau pemimpin seperti ini gimana? Karena ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah yang pertama. Kita taat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini wa ulil amri minkum. Kita taat kepada para pemimpin. Nah, pemimpin kayak apa dulu? Kalau pemimpin ini yang tidak melarang, ya kan, untuk sholat berjamaah, untuk kebaikan, untuk silaturahim, kita ikutin. Tapi kalau udah melarang, kita jauhin. Pemimpin yang terbaik, karena ada pemimpin dulu. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah ke bawahnya juga baik. Kenapa? Kalau pemimpin itu baik, dicap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya,
kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap pemimpin pasti ada pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kita dijauhkan dari siksa kubur. Itu yang penting, sholat berjamaah. Yang ketiga, kita bakal kelak melewati satu jembatan. Apa itu jembatan? Shiratul Mustaqim. Jembatan Shiratul Mustaqim ini, di dalam hadis Rasulullah ini, rambut satu dibelah 7. Kelihatan enggak? Enggak bakalan kelihatan. Yang bisa melewati jembatan Shiratul Mustaqim ini amalnya baik di dunia, ya, orangnya tidak sombong, ya, saling membantu kalau ada keluarga atau saudara kesusahan, ya. Ini yang terpenting. Sekarang kan sudah jauh nih, zamannya sudah jauh, tetangga ya jauh, saudara ya udah bodoh amat. Nah seperti ini gimana? Pengen melewati satu jembatan, nggak bakalan bisa. Yang bisa itu cuman amal kita hidup di dunia. Dan satu riwayat lagi, itu jembatan bukan halus saja itu rambut, satu dibelah 7, tapi di situ satu riwayat dari Nabi itu ada duri-durinya. Setiap melangkah orang tersebut pasti dia merasakan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita melewati jembatan ini karbarkil khatib, kayak kilat menyambar. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melewati satu jembatan. Jembatan namanya jembatan Shiratul Mustaqim. Yang nomor 4, kita akan diampuni segala dosa-dosanya. Tadi yang pertama kedua orang tua. Yang keempat ini orang yang anak-anaknya diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sholat berjamaah. Ya gimana kita mau sholat berjamaah, guys? Masjid udah dilarang, ya. Sholat Jumat sudah ada yang hilang nih, ada sebagian masjid dibuka, ada yang sebagian masjid yang lainnya ditutup. Kita gimana ini? Maka bencana banyak banget diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya ini Covid, ya. Kalau sholat berjamaah insya Allah itu Covid hilang, penyakit hilang, apapun yang bencana Allah hilangkan. Nah yang nomor 5, mudah-mudahan kita dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang nomor 6 terakhir, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita kelak masuk, ya mudah-mudahan sih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah, kalau orang yang sholat berjamaah, Allah akan membikin satu rumah di dalam surga. Di dalam surga ini kita bukan masuk aja, dibikin rumah aja, bukan. Tapi ada pintunya ini, Masya Allah, 40 pintu, ya, 40 pintu. Mudah-mudahan dengan kita ngaji bareng-bareng ini pagi hari ini, dan kita ambil dan kupas dari hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah, dibikin rumah di sana, pintunya juga bukan 40 doang, 80 pintu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pintu doang tuh, satu pintu itu ada kenikmatan. Nah kalau 80 pintu ya macam-macam nih kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya.
ya, untuk yang pendengar ini atau melihat channel ini Fathul Nizam Al-Ghifari, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan orang yang mendengar channel ini mudah-mudahan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kepada yang subscriber, saya minta dukungannya, mohon di subscribe, di like and comment and share juga. Mudah-mudahan dukungan ini saya lebih banyak berbagi untuk ijazah. Mudah-mudahan dengan ijazah ini atau berbagi ilmu ini, khusus saya pribadi ya, khusus yang pertama untuk diri saya, mudah-mudahan ada keberkahan, ada dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.